Kenapa ketika Sumpena dipanggil semua tertawa? Emang Sumpena tuh sopo? Kita beri aplaus buat Sumpena. Mohon maaf yang bernama Deden tidak saya sebut. Mau dipoto silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa yang putranya loyo? Nggak boleh loyo. Semangat, semangat, strong, strong, be strong, be strong, be strong. Kita mesti kuat, 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 dan terus kuat. Bila perlu minum extra jus roso-roso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbabal mujahidina minal ansari wal muhajirin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wallahu a'lam bimuradih. Al-Mukarram wal Mukhtaram, keluarga besar pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda alladzi lam yusama ismuhum litakrim wa ta'zim. Ananda para santri, para penerus pejuang dari seluruh rangkaian risalah dan mata sejarah perjuangan Islam. Satu ketika Allah akan memberikan amanat kepadamu dengan membawa tongkatnya Musa alaihissalam, amin. Satu ketika engkau Allah akan bekali dengan kampaknya Ibrahim, amin. Dan cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, amin ya robbal alamin. Mr. Sumpena yang saya hormati, serta Dewan Iklan Waisan Obat Mah. Jadi kalau anda terasa mah, insya Allah minum Waisan akan sembuh, amin. Karena memang santri itu cenderung punya penyakit mah. Kenapa demikian? Sebab satu, sering telat makan. Yang kedua, makannya selalu dengan bala-bala. Dia mengandung lemak, minyak, otomatis kurang bagus kepada usus. Tapi sekalipun demikian, tidak ada santri yang meninggal dalam kondisi kelaparan. Amin Allahumma amin. Dalam suasana berduka cita, kita semua masih bisa sempat tersenyum, tertawa, berbahagia. Sesungguhnya jauh di lubuk hati kita, jauh di lubuk hati saya selaku pembicara malam hari ini, ada tergores luka, tergores catatan torehan di dalam kalbu yang paling dalam, di mana baru beberapa hari yang lalu kita ditinggalkan oleh Saddatul Ma'had, kita ditinggalkan oleh Ihya Ulumuddin yang berjalan, kita ditinggalkan oleh seorang Sri Kandi yang digelari Sri Kandi oleh Al-Mujahid Fillah wa Ajengan almarhum, Allahumma yarham. Semoga almarhumah di alam barzah Allah tempatkan dalam tempat sebagaimana doa-doa kita. Karena kita yakin bersama, seorang alim yang meninggal, seorang fuqaha yang meninggal, seorang ahli waro yang meninggal, Allah akan menyambut dengan sambutan tangan malaikat yang menawarkan rahmat dan kasih sayang, amin.
Ya Robbal. Iis cager Iis. Aya Iis. Ida aya. Neneng. Ai. Sarboah. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, pada malam hari ini bulan masih bersinar, sekalipun kemarin malam tibanya kusyuful qamar, tibanya gerhana bulan secara total lebih dari 1,5 jam. Malam ini bulan masih memancarkan cahaya, dan insya Allah besok pagi matahari pun masih memantulkan dan menyinari bumi ini dengan cahayanya. Artinya kehidupan tidak boleh berhenti, kehidupan tidak boleh stagnan, kehidupan tidak boleh larut terus-menerus di dalam kesedihan, tetapi bagaimana merengkuh cahaya ke depan yang perlu kita lakukan dari mulai saat detik ini. Saya yakin boleh seorang Sri Kandi wafat meninggalkan Miftahul Huda, tetapi Allah akan menjadikan penerus-penerus beliau tidak akan pernah mati. Miftahul Huda tidak akan pernah padam. Sepanjang matahari masih bersinar, Miftahul Huda tetap bersinar sepanjang hayat. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya membayangkan adik-adik kemarin sudah rencana hari Minggu mau rihlah ke Cipanas, Galunggung, mau tour of duty, mau senang-senang, mau bergembira, mau tertawa-tertawa, malah sempat kirim-kirim surat untuk seseorang. Tetapi sadar sesadarnya, bumi Tasikmalaya ini yang hakikatnya bumi Allah, di dalam bumi Allah di Kabupaten Tasikmalaya ini ada satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, di Kecamatan Manonjaya. Di Manonjaya ini pun Allah menempatkan satu tempat bangunan dan tempat perjuangan, yakni Miftahul Huda. Allah menakdirkan dari azalinya, Allah telah menentukan sesuatunya, bahwa wahai anak-anakku yang nanti rencananya hari Minggu kemarin harusnya rihlah ke Galunggung, Allah memutus itu. Allah menggantikan acara tersebut dengan berduka cita, tetapi bukan berarti mengurangi rasa khidmat kita, rasa pengabdian kita terhadap seluruh rangkaian mata acara yang sedang dan akan terus berlangsung di Miftahul Huda. Saya mau tanya, adik-adik kecewa tidak rihlah? Adik-adik sedih tidak rihlah? Rihlah masih banyak waktu, betul? Bila perlu besok rihlahnya semua santri Miftahul Huda ke Mekah, ke Madinah, naik onta, disepak onta. Anak-anakku sekalian, banyak orang alim, banyak mu'alim tapi tidak mampu menjadi murabi. Betul? Indonesia ini tidak kurang orang pintar, orang yang mampu membaca Bukhari, Muslim, orang yang mampu membaca beberapa literatur kitab-kitab di masa-masa klasik ulama masa lampau. Dan tidak sedikit juru-juru khutbah, para da'i, para mubalik, tetapi baru sebatas mu'alim. Untuk mencari ya mu'alim plus murabi, ya murabi plus mu'alim, ditambah lagi nilai plusnya mujahid, hanya di kandang Miftahul Huda ini tempat itu. Amin Allahumma. Saya ini orator, saya ini mubalik tapi tidak jadi mu'alim dan tidak jadi murabi. Saya ini jablay. Tapi sejablay-jablaynya diriku, aku bisa membedakan mana loyang, mana emas, mana tembaga, mana permata, mana intan, mana berlian. Dan aku mengerti betul dan sungguh-sungguh mengerti ketika kemarin kita ditinggalkan wafat sebelumnya oleh Kiai Haji Abbas Abdullah Abbas Cirebon. Selang beberapa hari kemudian istrinya Al-Mukarram di Bayasari Kiai Haji Umar Nawawi meninggalkan kita bersama. Disusul beberapa hari kemudian seorang ahli suluk alumni Miftahul Huda Kiai Haji Didi Abdul Majid pun meninggalkan kita bersama. Tidak lama Saddatul Ma'had
Kunuzul ilmi di tempat ini pun berpulang ke rahmatullah. Ini sesuatu yang mesti kita tafakuri, ini sesuatu yang mesti kita cermati. Kenapa demikian? Saya tidak pernah takut SBY mati besok. Saya tidak pernah takut Kangjeng Mas Yusuf Kalajengking wafat. Saya tidak pernah takut Mas Agung Laksono besok meninggal. Tidak ada urusan saya dengan Agung Laksono. Saya tidak pernah khawatir gubernur besok wafat. Saya tidak pernah takut besok lusa bupati wafat, camat meninggal, jenderal meninggal, Kapolri berganti, panglima pun wafat. Saya tidak pernah merasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena calon penggantinya ngantri luar biasa. Sudah main sogok, main suap, main kanan, main kiri, main sikut, berbagai cara mereka halalkan. Karena khalifahnya, jabatannya direkayasa. Anda tahu, seseorang yang naik karena koran, dia akan dijatuhkan satu ketika oleh koran. Seseorang yang dimuliakan oleh rekayasa TV, satu ketika dia akan diperhinakan oleh TV itu sendiri. Seseorang yang naik karena diiklankan, direkayasakan, maka dia satu ketika akan dijatuhkan dengan pola rekayasa itu sendiri. Ini siklus sunatillah, mata rantai yang terus berjalan. Saya mau tanya, apakah almarhum al-mujahid fillah al-alim al-wara al-faqih wa ajengan pernah masuk TV? Pernah ceramah di TV? Pernah masuk radio ceramah seperti Zujun Junaidi misalkan? Pernah ceramah Muludan Rajaban pakai iklan besar-besaran, pakai rekayasa massa, diwawar kanan kiri, hadirilah akan ada almarhum mau datang mau ceramah? Tidak pernah. Almarhum tidak pernah mengenal dunia rekayasa, tidak pernah mengenal iklan, tidak pernah mengenal TV, tidak pernah mengenal koran. Karena almarhum, baik almarhum wa ajengan, baik almarhumah al-mukarramah Syadatul Ma'had di tempat ini yang kemarin berpulang ke rahmatullah, beliau jadi al-mukarram, beliau jadi kiai bukan karena panggung, bukan karena koran, bukan karena TV, tapi dimuliakan dan di-al-mukarramkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Beda dengan Miftah Faijo ini. Saya jadi mubalik karena ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang, nggak ada yang menyebut aku kiai. Yang ngundang itu nganggo sangu. Nggih. Loh, sangu itu tuku duit. Nggih. Loh, saya diundang maulidan baru disebut Pak Kiai Al-Mukarram Al-Ngalim Al-Ngalamah Al-Basiyah Al-Ladin wa Al-Fuqad. Saya ini disebut Al-Mukarram karena ada panggung maulud Rajaban. Dan di sela-sela itu kita bisa menemukan intisari Mulud dan Rajaban. Setiap yang diundang oleh Mulud dan Rajab, maka di dalamnya ada transaksi sosial, diminta atau tidak diminta. Muludan harus karena ada uangnya. Setuju? Loh, Anda bagaimana bisa ngadain Muludan ngondang saya kalau nggak siap transportnya? Saya nggak minta pun, Anda termasuk orang tidak hidang kalau tidak ngasih. Loh, artinya saya jadi kiai karena ada orang yang punya duit. Saya dipanggil ustadz, dipanggil al-mukarram karena ada sejumlah rekayasa acara. Betul? Tetapi coba Anda cermati, al-mukarramah Syadatul Ma'had Kunuzul Ilmi, apalagi jauh ke sana ke Uajengan. Beliau-beliau bukan karena rekayasa ini, bukan karena sejumlah panitia, bukan karena sejumlah persiapan transport dan segalanya, tapi beliau-beliau dikiaikan oleh mulut rakyat yang ikhlas, oleh para alumni yang mukhlisina lahuddin, oleh sejumlah pejabat yang ridho dan ikhlas berguru kepada beliau-beliau, bukan karena dikorankan, bukan karena ditipikan, tapi direkayasa oleh Allah melalui mulut-mulut mukhlis. Beda dengan Miftah
hijau. Besok kalau sudah tidak ada mulut dan rajaban, aku sudah pensiun jadi kiai. Karena nggak ada yang ngundang. Kita ngajar kitabnya Saulin. Anda tahu kan Saulin? Tidak ada barisnya, botak semua. Begitu kita baca, andelenya emberges, ya embeli, nggak ngerti saya. Betul? Betul? Loh, Anda terpukul kepadaku bukan karena ahlakku, Anda terpukul kepadaku bukan karena kemampuan ahlak karimaku, bukan karena aku mampu membaca Ihya Ulumuddin, menjelaskan hikam, memperlakukan diriku sebagaimana ajaran yang aku ucapkan. Anda terpukul karena kehebatanku merekayasa kalimat dan susunan kata-kata yang belum tentu aku ngomongnya dengan ikhlas. Bisa boleh jadi aku bicara karena ada yang bayar. Betul? Jadi Anda jangan terlalu percaya kepadaku. Malah mun bisa maulah hayang jika dewek tukang pidato bisi loba saingan we. Loh iya. Sekarang ini untuk jadi kiai cukup punya beli pulsa Anda jadi kiai. Anda hafal sepotong-sepotong dalil, sepotong-potong hadis kayak kulonipun, Anda bisa jadi kiai, daftar ke TPI, jadi dai TPI. Anda sebarkan pulsa gratis, Anda menang menjadi juara pertama, maka Anda menjadi kiai. Loh, jadi seseorang jadi kiai itu karena SM. Selingkuh memang selingkuh SMS itu. Maka santri harus di sweeping, tidak boleh ada yang punya handphone. Jual kepadaku semua. Loh iya. Saya miris, saya ngeri kalau esok lusa Allah nauzubillah min dalik hanya menghimpun orang yang disebut kiai sepertiku, disebut ustadz sepertiku. Dia laksana busah yang dia bertumpuk-tumpuk seperti besar, tetapi terhembus angin dan terhempas oleh gelombang kecil saja. Dia akan memudar dan sirna begitu saja. Make to disappear. Aing ge salah mimiti. To be disappear, dia akan menghilang. Tahu busa? Busa sabun tahu? Kaum santri lelaki paling hebat mempermainkan busa. Loh, kok ngeres? Jangan ngeres. Apa Anda suka? Loh, saya khawatir esok lusa nanti yang dipanggil kiai seperti Miftah Fauzi semua rusak pergerakan Islam, rusak dunia pendidikan Islam. Kenapa? Karena aku sesungguhnya bukan ulama, aku bukan mu'alim, aku bukan murabbi, aku bukan mujahid. Dan hari ini kita semakin hari semakin kehilangan seorang mu'alim, mujahid dan murabbi di tanah pertiwi ini, sehingga Allah menghukum negeri ini. Tetapi kok orang tidak bisa membedakan? Loh, orang kok menganggap orai-orai yang dianggap orai benar. Loh, kok orang menganggap tembaga menjadi emas? Loh, kok begitu? Karena memang orang-orang hari ini sudah tidak mau belajar tentang kemurnian. Kemurnian, mukhlisina lahuddin. Sadatul Ma'had, Kunuzul Ilmi. Saya pernah melihat langsung Al-Mukarramah almarhum Allahumma gfir laha ketika terbaring dengan lemah di rumah sakit. Jauh sebelum masuk ke Bandung, saya pernah beberapa malam waktu di Jasa Kartini menengok beliau dalam kondisi sakit. Beliau masih menderes kitab, masih sempat menanyakan sejumlah kitab-kitab yang beliau sangat sukai dan beliau sangat cintai kitab tersebut. Di dalam sakitnya, entah Anda lebih tahu daripada saya. Tidak layak saya ngomong lebih dari itu. Setahu saya begitu kagum kepada beliau. Loh, saya ini mutolaah kalau mau ada muludan. Apalagi kalau di kampung satu desa ngondang 3 kali. Loh, saya harus ngomong apa lagi?
Kenapa? Karena aku bukan mu'alim, aku bukan ahli enderes, bukan ahli mutola, aku ahli bicara. Dan sepandai-pandainya bicara, kalau tidak dengan ilmu maka dia akan tersesat satu ketika. Nauzubillah ya ben. Maka siapa orang yang naik dengan rekayasa, satu ketika dia akan dijatuhkan oleh rekayasa itu. Saya masih ingat, dulu ketika Kang Masmu ini masih bujangan, saya ceramah di Banjarsari lebih dari 5.000 orang, paling sedikit 10.000 orang, macet jalan total. Miftah, yes. Anda bisa dibayangkan, aku yang kurang berakhlak, aku yang kurang ilmu diagung-agungkan demikian hebat. Aku merasa besar. Aku seolah-olah terbang, sayapku terkepak-kepak seolah mau menembus langit ketujuh. Satu tahun sayap itu masih terkepak-kepak. 2 tahun sayap itu masih bisa menari-nari. Burung itu merasa dirinya bisa terbang tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat banyak santri pada duduk. Aranjen teh ayeuna galelis teh di kobong ngosok tek nyarok cok. Kenapa saya dulu nggak mau kawin sama santri ya begitu? Loh, istri saya artis. Loh, nggak percaya. Artis asli. Penyanyi jablay. Oke, kita kembali. Saya waktu itu setahun 2 tahun merasa tinggi. Rasanya hebat, betul. Merasa paling puncak, the top of top, the best of best, the better. Wah, sang orator ulung, sang pejuang, sang. Karena waktu itu adalah periode belum masuk pada proses alima, masih proses doroba yadribu dorban. Belum masuk pada fase hasibah. Jauh hasibah, alima pun belum terlewat. Aku merasa gagah, aku merasa hebat, aku merasa spektakuler, aku merasa, wah pokoknya tidak ada yang lebih, hantam kanan, hantam kiri, pukul kanan, pukul kiri. 2 tahun, 3 tahun, Allah menegurku, turun, dari 20 watt 15, 10, 5, 3, 2, 1, 0 main, 0. Aku merasa superior, aku merasa bangga. Begitu aku diundang lagi ke satu tempat yang dulu hadir 10.000, yang dulu hadir 5.000, dengan rekayasa oratorku, orang terhipnotis, orang tergila-gila. Bahkan ada selesai saya ceramah, mereka megang-megang kaki, merebut-rebut bajuku, seolah-olah mereka ingin memelukku sekuat-kuatnya, seolah-olah aku ini diilustrasikan sebagai Imam Mahdi di akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Allah menghukumku turun. Kulapes. Miftah Fauji tidak ada apa-apanya di dalam catatan sejarah, karena aku direkayasa untuk masuk buku sejarah. Kunaon ida seri. Kayak ngartin teu akang nyarios kieu. Tolong dicerna. Aku ingin berkata-kata sebagaimana pujangga karena aku tidak pandai literatur tentang hadis. Jadi kemampuanku hanya seperti ini. Aku kembali kepada pokok persoalan. Naik. Kemana jemaah ini? Kemana umat ini? Aku marah-marah kepada seluruhnya.
aku caci maki mereka, aku hujat mereka, kemana. Aku tidak pernah menanyakan kepada diriku, siapa dirimu? Kok sok jagoan bertanya-tanya kepada umat? Kok sampean merasa pahlawan yang mesti dihormat-hormat, padahal sampean bukan pahlawan, sampean itu bajingan playboy. Saya ini playboy. Desi Ratnasari 3 bulan saya pacarin. Tamara Blesengki terakhir hubungan saya dengan Omas. She's my special friend. She's my special girlfriend, Omas. Oh, Omas. Betapa aku ingin menggigit gigimu. Coba renungkan. Aku tidak ingin kalian semua mencontoh aku sekalipun kau terbelalak dengan kata-kataku, karena aku bukan panutanmu. Aku bukan gurumu, aku bukan murabimu, terlebih mu'alimmu dan mujahidmu. Aku ini hanya sekedar menjadi kadalmu. Aku ini bukan pahlawan. Loh, yang pahlawan itu gurumu. Guru mu'alim itu pahlawanmu. Mumu. Bukan ke Abah, nyuwun sewu. Mohon maaf. Kenapa demikian? Aku teringat kepada sebuah syair yang ditukil oleh Iqbal sang penyair, seorang sastrawan Mesir. Hiduplah engkau menjadi hidup yang mulia, jangan engkau hidup laksana ombak yang dia akan hanya berteriak ketika terhempas ke pinggir pantai. Coba ombak, soku anjeun deketan ka laut, bila perlu ceuli adekeun kena laut, insyaallah congean. Dia hanya teriak ketika terhempas di pinggir pantai. Kenapa? Karena dia direkayasa oleh gelombang angin yang menerpa buih-buih air, kemudian berbentuk menjadi ombak. Maka engkau jangan menjadi ombak, karena gurumu bukan ombak yang berteriak hanya ketika terhempas di pinggir pantai. Aku memakai jubah ini hanya karena aku ceramah. Aku memakai peci ini karena aku diundang untuk memberikan tausiah. Tetapi jauh sehari-hariku, aku belum tentu apa yang dikira di dalam kepalamu. Tetapi coba engkau cerminkan kepada gurumu. Kau lihat lagi ibroh yang telah dilakukan oleh para guru-gurumu, wabil khusus al-mukarramah, wabil khusus al-mukarram, almarhum yang lebih dahulu meninggalkan kita, tidak pernah direkayasa pakaiannya, tidak pernah diotak-atik penampilannya, tidak pernah diotar-atur supaya orang senang kesengsem. Gak pernah. Almarhumah berjalan dengan tenang bagaikan air mengalir, nyaris tanpa denyutan dan deburan ombak. Dia mengalir dengan tenang, dia berjalan dengan tenang, tapi dia bertenaga sangat kuat sehingga merubah cara fikir dan pandangan serta akhlakul kita semua. Oleh karena itu, wahai para santri, akan menjadi fitnah besar. Sebentar lagi kalian Ramadan, kalian pulang ke rumah, betul? Nggak sayang baralik, nu balik eta jelema nu loba cenang, nu hayang balik berarti loba cenang. Heudah kaalaman ku aing baheula di Kobong, cenang teh handapeun eta.